Shalom lah. Senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Tadarus Alkitab kita bertemu dan kita akan melanjutkan tadarus Alkitab kita dari kitab Yeremia pasal yang ke-20 ya Bapak Ibu ya. Dan seperti biasa, saya berharap semua dalam kondisi sehat, diberkati, terus semangat dalam Tuhan. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini kami boleh ada sehingga kami boleh melanjutkan tadarus Alkitab kami. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang lalui. Kami berharap Yeremia 20 memberkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan mempelajari Yeremia pasal 20 ya, apa yang Tuhan katakan dalam Yeremia pasal 20 itu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya, Yeremia pasal 20, perikopnya kutuk atas Pasyur karena memenjarakan Yeremia. Bersama saya ya, ayat 1. Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri, dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan mengangkut mereka dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jeripayanya, segala barangnya yang berharga, dan segala barang perbendaharaan Raja-Raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya yang akan menjarah, mengumpulkan dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan, engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Perikop berikutnya, keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan kau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru. Kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tapi bila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api, yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya. Tapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, gentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan kedukaan, sehingga hari-hariku habis, berlalu dalam malu.
Haleluya. Ya, hari ini di episode Tadarusan Alkitab Yeremia 20 kita melihat apa yang terjadi pada Yeremia. Setelah dia disuruh Tuhan, dipaksa Tuhan, dan dia mau tunduk sama Tuhan untuk memperkatakan nubuat yang dari Tuhan, dia akhirnya mengalami benturan dari nabi-nabi lain. Nabi-nabi lain ini nggak bisa dibilang nabi palsu juga, saudara. Nabi-nabi ini mungkin nabi-nabi Tuhan juga awalnya, tapi karena tidak peka sama Tuhan, karena sudah dibeli tanda kutip oleh dunia, sehingga akhirnya mereka menubuatkan hal-hal yang tidak melanggar firman Tuhan, ya. Tapi bukan maunya Tuhan. Maksudnya begini loh, kalau Yeremia kan jelas menubuatkan hal yang pahit. Hati-hati kalian, kalau kalian nggak bertobat, kalian akan dibuang ke Babel dan lain sebagainya. Sedangkan nabi-nabi Tuhan lainnya yang mungkin masa lalu mereka, mungkin di masa lalu memang menubuatkan hal yang benar, menyuarakan suara Tuhan. Nah, dalam konteks hari itu ketika Babel mau menyerang Yerusalem, mereka bernubuat tidak mungkin, ya, kita akan diberkati Tuhan. Tuhan hadir di bait Allah ini. Tuhan akan menyertai kita. Kita akan dilepaskan dari belenggu apapun juga. Babel akan dihancurkan. Sebab Tuhan tidak mungkin tinggalkan kita. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Itu kan semuanya kata-kata yang memang ada ya dalam Taurat gitu ya. Dalam pengajaran nabi-nabi sebelumnya. Itu adalah kalimat-kalimat yang kalau boleh dibilang ada di Alkitab kita. Tapi bukan konteksnya untuk dibagikan hari itu. Nangkap saudara? Nah, itu akhirnya mereka menjadi nabi palsu dengan secara tidak sadar. Mereka sedang tidak ingin melukai hati Tuhan, tapi karena mereka tidak peka, mereka tidak tajam, ilmu mereka cuma segitu aja, maka mereka memakai ayat-ayat Alkitab yang mereka pahami itu untuk disampaikan kepada Israel, kepada Yehuda, padahal konteks saat itu bukan menggunakan ayat itu. Bapak Ibu paham ya? Itu makanya kita tidak bisa memberi stempel nabi kepada seseorang, kemudian dia selama-lamanya akan menjadi nabi. Memang seperti Yeremia, Yehezkiel, Daniel itu disebut nabi dan sampai akhir hidupnya memang mereka menjadi nabinya Tuhan yang benar. Tapi ternyata ada banyak nabi-nabi lain di luar sana yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sayangnya memang tidak kita kenal karena tidak dimasukkan dalam kitab di Alkitab. Mereka awalnya mungkin nabi Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, ingat cerita soal Elia punya sekolah nabi? Bahwa Elisa itu hanya satu dari sekian puluh orang yang menjadi murid nabi dari Nabi Elia. Dan mereka-mereka ini semua punya karunia nabiah yang sama. Tapi perhatikan, yang dipakai Tuhan hanya Elisa. Dan nabi-nabi yang lainnya kemana? Kita nggak tahu. Apakah mereka akhirnya terus bisa bernubuat dengan tepat? Bisa saja. Tapi apakah ada kemungkinan mereka akhirnya bernubuat palsu dan menjadi nabi palsu? Besar kemungkinan. Kenapa? Karena bagi saya, saudara, dalam konteks yang kita baca, Pasyur ini kan imam, termasuk imam kepala. Berarti dia melayani Tuhan. Badannya melayani Tuhan, hatinya juga melayani Tuhan, dia hidup dari pelayanan itu. Tapi dia nggak suka sama Yeremia yang menubuatkan hal-hal yang buruk terhadap Yehuda. Yeremia ditangkap, Yeremia dipenjarakan. Dia melakukan sesuatu yang bagi saya bodoh, blunder besar karena menganiaya hamba Tuhan. Dan akhirnya Yeremia menubuatkan bahwa kamu akan mati di Babel dan seterusnya. Yang saya mau tekankan di sini Pasyur, saudara. Imam kepala. Apakah dia melakukan hal yang buruk terhadap Yeremia dengan menangkap Yeremia itu karena masalah personal gitu? Ya, Alkitab tidak menjelaskannya. Tapi mungkin saja, besar kemungkinan Pasyur menganggap Yeremia ini bukan nabi yang benar. Karena Yeremia ini menubuatkan perkataan-perkataan dari Tuhan katanya, tapi tidak sesuai firman Tuhan. Dan Pasyur itu tahu bahwa Tuhan itu sudah berjanji akan memelihara Israel. Akan menjadikan Israel umatnya. Maka nggak mungkin Yehuda dalam hal ini akan dihancurkan oleh Babel. Pasyur mungkin ketika bertindak menangkap Yeremia itu, dia melakukan dengan iman yang dia anggap benar.
Tapi ternyata nggak benar. Dia mengimani ayat-ayat dalam Taurat itu benar, tapi tidak dibaca sesuai dengan konteksnya. Yeremia memperkatakan nubuatan-nubuatan yang tidak enak bagi Yehuda, tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan kan berjanji bangsa Israel Yehuda akan diberkati bla bla, jadi kepala, nggak pernah jadi ekor, naik nggak pernah turun, dan bla 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 bla. Makanya dia nggak disukai, tapi dia berkata sesuai dengan apa yang Tuhan memang perintahkan kepada dia. Ini makanya ada dua hal yang berbeda di sini, saudara. Itu kenapa beratnya menjadi seorang pelayan Tuhan. Bukan cuma sekedar berkhotbah. Kalau berkhotbah secara teori ilmu khotbah, teori ilmu tafsir, itu bisa dipelajari di bangku STT, saudara. Atau di sekolah Alkitab bisa. Saudara ikut sekolah Alkitab yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bisa khotbah kok. Saudara ikut S1, STH, Sekolah Tinggi Sarjana Teologi, program 3-4 tahun. Saudara bisa berkhotbah dengan cukup baik. S2, S3, saudara khotbahnya akan sangat baik. Tapi pertanyaannya, khotbah saudara itu khotbah yang benar-benar sesuai kebenaran firman Tuhan apa tidak? Belum tentu. Pasyur sebagai imam, apakah dia tidak bisa menafsirkan Alkitab? Teorinya jago, ilmunya tinggi. Pasyur apakah tidak bisa mengajarkan atau berkhotbah? Dia pengkhotbah yang bagus. Dia imam kepala, kerjaannya setiap hari-hari ya mengajar orang Israel. Tapi dia tidak bisa memiliki kepekaan bahwa apa yang diajarkannya sebagai kebenaran itu tidak bisa dilakukan sesuai konteks saat itu. Karena konteks saat itu Tuhan marah. Dan dalam Taurat, saudara, tidak ada penggambaran bagaimana Tuhan marah dan Tuhan akan tinggalkan Israel. Tuhan akan cuekin Israel. Sebelum peristiwa di Babel, ya, Tuhan gak pernah berfirman kepada Musa misalnya, gak usah itu pedulikan bangsamu lagi. Gak usah doakan Israel yang kau pimpin itu. Bahkan ketika Israel bertobat, aku tidak mau peduli. Gak ada kalimat-kalimat itu, saudara. Kalimat ini, kalimat yang keras dari Tuhan ini, yang Tuhan bilang, aku gak peduli lagi sama Yehuda. Itu baru kita dapati ya dalam peristiwa sebelum pembuangan ke Babel ini. Yang didapati oleh nabi-nabi yang benar, yang hidup di zaman itu. Salah satunya Yeremia. Tapi nabi-nabi lain di luar sana, di zaman itu, di zaman Yeremia hidup, nabi-nabi lain itu banyak, saudara. Tapi semuanya nggak memiliki kepekaan. Sehingga semuanya bernubuat sesuai dengan ya apa yang mereka pahami sebagai ilmu itu. Dalam Taurat itu. Makanya hati-hati sebagai pengkhotbah. Saudara bisa berkhotbah dengan benar. Saya bisa berkhotbah dengan baik dan benar. Tapi belum tentu tepat. Karena tidak sesuai dengan konteksnya. Makanya saya berhati-hati dengan orang-orang yang bilang, saya bernubuat akan begini. Ada banyak orang yang hari ini di YouTube sejak beberapa bulan yang lalu berkata, hati-hati di bulan Maret akan terjadi masalah. Ya, ini bulan Maret udah pertengahan, kita lihat aja saudara. Saudara bisa lihat kok di YouTube tuh. Hamba-hamba Tuhan yang kalau dia khotbah viewernya tuh ribuan. Ya, puluhan ribu bahkan. Itu dia sebelum bulan Maret ini, di bulan Februari, Januari berkata di bulan Maret akan terjadi sesuatu goncangan yang besar. Ya saya lagi menunggu. Saya jujur tidak mendapatkan itu, tapi saya tidak, karena saya tidak mendapatkan itu, saya juga tidak berani untuk bilang itu nubuatan palsu. Kita lihat aja nanti panjang Maret ini apa yang diperkatakannya. Terjadi apa tidak? Kalau tidak terjadi ya berarti nggak benar. Saya berpegang pada firman Tuhan, tapi saya juga tidak berani dengan jumawa, dengan gegabah gitu ya, menentang orang-orang yang katanya dapat firman Tuhan, dapat nubuatan, penglihatan akan terjadi sesuatu di bulan Maret ini atau April ini. Sebab saya takut seperti Pasyur ini, saudara. Tahu teori, tahu teologi, tahu tafsir. Tapi nggak bisa peka bahwa apa yang disuarakan oleh nabi yang namanya Yeremia ini adalah kebenaran. Saya takut, saya jago berkhotbah, saya pinter dalam berkhotbah. Khotbah saya itu tepat, eksposi saya benar. Tapi karena saya nggak peka, saya nggak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, saya selalu bilang bahwa semua orang yang bernubuat itu nggak benar. Saya takut, makanya saya nggak pernah ngomong macam-macam. Tapi kalau saya sudah mengamati 1, 2 orang, 3 orang,
hamba Tuhan katanya, terus sering mengaku bernubuat terjadi sesuatu di bulan ini, di bulan ini, di bulan ini, di tahun ini. Ya, tapi tidak terjadi. Padahal dia mengaku itu adalah dari Tuhan. Maka saya nggak mau dengerin orang-orang begini lagi. Karena kalau dari Tuhan nggak mungkin salah, saudara. Kalau ada orang mengklaim bahwa dirinya dapat suara dari Tuhan dan apa yang disuarakan itu tidak terjadi, maka jelas ini nabi palsu. Dan saya mengingatkan saudara kepada mereka. Maka saya bilang, silakan cek di YouTube. Banyak kok orang-orang yang bilang Maret ini akan terjadi ini, dan mereka disebut nabi oleh banyak orang. Tapi saya sudah mengamati mereka, sering begitu, tapi nggak pernah terjadi. Dan selalu cari, dan selalu bisa ngeles gitu. Udah aja jawabannya. Udah aja jawabannya. Dan itu kerjaan setan sebenarnya. Dan orang-orang begitu, kedepannya nggak akan saya dengerin lagi. Yang saya bilang bulan Maret itu, saya cuma lihat aja awalnya dia ngomong apa, ya, terus thumbnailnya apa, oh ya kayaknya sesuai, tapi saya nggak pernah ikuti dia. Karena saya sudah mengujinya beberapa kali. Dan semua yang dikatakannya itu tidak terjadi. Tapi banyak orang yang masih mengagumi orang-orang model begini. Jadi memiliki kepekaan itu penting, saudara. Tahu teori, tahu teologi di satu sisi oke, tapi membangun keintiman agar peka dengan Tuhan itu juga sesuatu yang penting. Dan ini harus berjalan paralel. Jago teologi, jago ilmu tafsir, jago berkhotbah saja, tapi nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, nggak punya kepekaan, nggak memiliki kepekaan dari Tuhan, itu akan cuma pintar ngomong aja, tong kosong nyaring bunyinya. Tapi kalau cuma bisa membangun kepekaan dengan Tuhan saja, intim dengan Tuhan saja, tapi tidak diimbangi dengan pemahaman teologi, juga orang tidak akan mendengarkan dia. Sebab kalau kita sudah dapat suara dari Tuhan, kita kan harus mendelivernya, menyuarakannya lewat bahasa-bahasa yang diimani oleh banyak orang Kristen. Yang itu bisa kita pelajari dari Alkitab kita. Jadi kalau dapat sesuatu dari Tuhan, terus memperkatakannya tidak sesuai firman Tuhan, tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Alkitab kita, ya tidak akan ada orang juga yang mau dengar. Saya tidak bilang Yeremia seperti ini, tapi bisa saja saudara Yeremia seperti itu. Karena kalau kita belajar di sejarahnya, Yeremia itu dipanggil Tuhan sejak dia masih muda. Ya, dia dipakai Tuhan dengan nubuatan-nubuatan yang luar biasa. Benar nubuatannya, dia hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, hamba Tuhan yang nurut sama Tuhan. Jika kita baca tadi, aku sudah ngelakuin semuanya loh Tuhan, tapi justru aku seperti ini. Mungkin saja Yeremia tidak memperlengkapi dirinya dengan skill sebagai seorang pelayan Tuhan. Bisa saja. Sehingga akhirnya nubuatan Yeremia ini memang harus kita lihat dari sisi yang lain ya, tidak ada di Alkitab. Kita boleh, saudara, ya. Kita boleh belajar dari hamba Tuhan ini. Ini Yeremia ini hamba Tuhan yang benar. Tuhan bicara kepadanya, Tuhan pakai dia dan dia mau dipakai Tuhan. Tapi kenapa nabi-nabi yang lainnya, nabi-nabi yang akhirnya kita sebut nabi-nabi palsu itu, yang tidak peka sama Tuhan, nggak mau denger dia? Kemarin seperti si Pasyur ini, kenapa imam kepala namanya Pasyur ini nggak bisa tahu, nggak bisa mau denger Yeremia dan bahkan menangkap Yeremia dan memenjarakan Yeremia? Ya banyak aspek memang, tapi bisa jadi salah satunya karena mereka tidak melihat Yeremia ini sebagai orang yang capable, punya kapabilitas untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Sehingga akhirnya meskipun Yeremia mengatakan hal yang benar, perkataannya itu tidak bisa sampai ke hati dan pikiran orang-orang yang mendengarnya. Nah, ini yang harus dipelajari juga oleh banyak saudara yang memang sering punya pengalaman dipakai Tuhan. Kan ada banyak orang hari-hari ini yang dipakai Tuhan. Ya. Besar kemungkinan benar mereka memang mendengarkan suara Tuhan. Saya tidak mau seuzon ya. Bisa saja mereka memang mendengarkan suara Tuhan. Tapi ketika mereka membahasakannya, ya, merekam dalam bentuk video atau bahasa-bahasa mereka tuh, ya mereka tidak upgrade ya bahasa mereka ala kadarnya. Ya diri mereka ngomong seperti itu sehari-hari, ya bahasa itulah yang dipakai juga untuk menyampaikan nubuat yang dari Tuhan. Sehingga akhirnya nggak sampai kepada orang Kristen kebanyakan. Karena bahasanya tuh tidak satu frekuensi gitu. Kenapa? Ya karena, maafkan saya, hamba-hamba Tuhan itu tidak mau upgrade diri.
Kebanyakan jujur saja banyak orang yang mengaku nabi itu tidak punya pemahaman Alkitab dengan komprehensif gitu. Cuma 1, 2, 3 ayat hafal, itu yang dipakai berulang-ulang. Kadang-kadang bahkan dia dapat nubuatan dari Tuhan, terus dia pakai ayat firman Tuhan yang sebenarnya secara konteks tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari Tuhan. Sehingga dia melakukan blunder gitu, saudara. Nah, andai kata semua orang mau merendahkan hati, orang yang punya teologi, punya ilmu ini merendahkan hati, dan orang juga yang punya hubungan yang intim, entah itu karena karunia Tuhan luar biasa kepada orang ini, atau orang ini benar-benar pilihan Tuhan, atau orang ini benar-benar memang berusaha untuk intim dengan Tuhan, apapun itu alasannya, sehingga dia peka, itu mau juga rendah hati. Mereka saling mengisi kelemahan mereka, meminimalisir kelemahan mereka dengan cara ya tadi, selalu berkali-kali saya bilang introspeksi diri. Kalau kita introspeksi diri, kita tahu kelemahan kita apa, kelebihan kita apa. Dan kalau kita tahu kelebihan kita apa, ya, kita tahu kelemahan kita apa, ya kita cari solusi supaya kelemahan kita ini nggak kelihatan. Caranya gimana? Ya perbaiki. Kan begitu. Kalau kita sudah intim dengan Tuhan, kita merem aja, kita langsung bisa dengar suara surga gitu. Maka cobalah kita belajar Alkitab lebih dalam lagi. Ya. Sekolah Alkitab kayak, atau punya guru Alkitab kayak, kan nggak salah. Tapi kebanyakan kan, maafkan saya, nabi-nabi itu kan menganggap diri mereka hebat. Coba perhatikan Bapak Ibu, orang-orang yang disebut nabi itu. Masih mau dengar firman Tuhan dari hamba Tuhan? Masih mau belajar Alkitab? Enggak, mereka sudah merasa diri mereka hebat. Kenapa? Karena mereka mendengar suara Tuhan. Mereka anggap mendengar suara Tuhan itu sudah paling jenjang tertinggi dalam kehidupan rohani. Enggak, saudara. Mendengarkan suara Tuhan, bisa peka dengan suara Tuhan, tapi kalau nggak bisa mendeliverkannya dengan bijak, ya nggak jadi apa-apa. Sekali lagi saya tidak bilang begini Yeremia seperti itu, tapi saya bisa ngebayangin kenapa saya coba mengkritisi Alkitab. Kenapa Yeremia yang benar-benar dipakai Tuhan ini dan dia tunduk sama Tuhan, takut akan Tuhan. Hidup benar loh Yeremia ini, nabi benar loh. Tapi kenapa pelayanannya nggak efektif? Ya bisa saja tadi, ya dia tidak merendahkan hati untuk menggunakan bahasa-bahasa yang lebih nyambung gitu. Supaya ketika berdiskusi dengan pasyur misalnya, pasyurnya akhirnya mengerti. Pasyurnya juga jadi respect begitu. Kan ini bisa sesuatu yang diperbaiki, saudara. Nah, saya lagi belajar seperti itu. Saya merasa kalau saya baca Alkitab itu saya jelas, saya bisa menggalinya dengan cukup baik dengan ilmu yang saya dapatkan. Saya juga bisa berkhotbah dengan cukup baik dengan pengalaman jam terbang saya. Tapi saya tidak mau berhenti di sini, saya lagi bangun keintiman dengan Tuhan. Dan seperti saya bilang dalam beberapa hari ini, saya tuh kayak terkejut-terkejut gitu ya. Sebab kalau saya baca Alkitab tuh saya seperti dicurahi air terus sama Tuhan, sehingga basah kuyup gitu. Kayaknya sesuatu yang baru itu selalu saya dapatkan. Kenapa? Karena saya merendahkan diri sungguh. Saya nggak mengandalkan hebatnya ilmu teologi yang saya dapatkan di bangku kuliah. Saya juga nggak terlalu banggakan dengan pelayanan saya. Saya coba belajar dengarkan Tuhan juga. Dan ketika Tuhan bicara kepada saya menemukan ayatnya, dan ayat itu ketika saya gali dan saya bagikan kepada saudara dalam bentuk khotbah, itu ayat yang konteksnya sama dengan apa yang Tuhan suarakan kepada saya. Nggak bertolak belakang. Ya kalau ada yang tidak sepakat, ya itu wajar saja, namanya itu ranah tafsir. Tapi kalau orang mau merendahkan diri, dengarkan khotbah saya, mestinya orang itu tidak akan berpikir bahwa saya itu sok-sok peka atau saya itu sok-sok pinter. Karena ketika saya bagikan, saya coba menggabungkan, mengkolaborasi. Bagi saya, ilmu teologi dan kepekaan, keintiman dengan Tuhan itu harus ngeblend jadi satu. Nah, kasih Tuhan biji mata Tuhan. Apa yang dilakukan pasyur itu menggambarkan banyak orang yang nanti akan ada. Banyak orang Kristen hari ini sudah terframing dengan teologi yang dia dapatkan dari gerejanya. Gerejanya mengajarkan begini, pada gereja itu udah puluhan tahun, ratusan tahun. Teologianya begitu, nggak berubah, aneh bagi saya. Sebab menurut saya ya, setiap kita
teologianya pasti berubah. Semakin mendekati kebenaran. Saya yang hari ini ngomong seperti ini kepada saudara, andai kata Bapak Ibu dan saya diizinkan kita terus bisa bertadarusan sampai 5 tahun ke depan, sampai lagi di Yeremia pasal 20, saya berani yakin 5 tahun lagi kalau saya tadarusan Yeremia 20 dan saudara dengarkan juga tadarusan saya 5 tahun mendatang seperti saudara dengarkan Yeremia 20 hari ini, pasti saya akan mengajarkan hal yang berbeda. Itu nggak mungkin nggak. Dan saudara pasti juga punya pemahaman yang berbeda, lebih kritis, lebih tajam. Karena masing-masing kita kan bertumbuh. Masing-masing kita kan wawasannya semakin luas. Masing-masing kita kan keintimannya dengan Tuhan semakin erat. Masing-masing kita kan pengetahuannya semakin dalam. Kan begitu. Jadi ketika kita masing-masing bertumbuh, komunikasi diskusi kita hari ini, meskipun topiknya sama, kita lakukan 5 tahun lagi, pasti berbeda. Obrolan pasti lebih seru, lebih dalam. Kalau hari ini kita emosian karena berbeda pendapat, 5 tahun lagi kita bisa ngomongnya sambil makan pisang goreng. Karena semakin kita banyak ilmu, semakin kita memahami bahwa perbedaan itu sesuatu yang wajar. Jadi kita nggak mungkin berantem. Nangkep ya saudara ya? Nah, ayo sama-sama kita belajar hari ini tentang menyikapi ini. Dalam Yeremia 20 yang kita baca, Pasyur itu imam kepala. Secara teologi dia mumpuni. Dengan jabatan imam kepala dia orang yang dihormati. Tapi dia tidak memiliki kepekaan. Bahwa Yeremia itu sedang mengatakan kebenaran. Dan akhirnya sejarah mencatat orang-orang seperti Pasyur ini, nabi-nabi yang lainnya, imam-imam yang lainnya, itu kan ditempeli sebagai hamba Tuhan palsu. Karena nggak peka. Pasyur ini yang berkata bahwa kita tidak mungkin akan dikalahkan sama Babel. Makanya dia menangkap Yeremia kan. Ketika dia dibuang di Babel, statusnya di Yerusalem sebagai imam kepala masih berlaku di Babel. Dia masih dihormati oleh orang-orang Yehuda. Orang-orang Yehuda yang tahu banget ketika di Yerusalem dulu dia mengajar bahwa mereka tidak mungkin dikalahkan Babel, pasti akan menertawainya. Dia hidup akan dalam keadaan yang susah si Pasyur ini di Babel. Sebab orang-orang Yehuda yang kenal dia bilang, mana? Katanya kita tidak dibuang. Gak punya teman mungkin, gak ada lagi orang yang percaya sama dia mungkin. Hidupnya akhirnya terisolasi mungkin. Gak punya teman, gak punya sahabat, gak punya keluarga. Dan mati dalam kesendirian. Jadi saudara kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kita tuh diajar di dalam Yeremia 20 ini gak boleh keras hati. Bisa saja yang kau imani itu benar. Tapi belum tepat atau tidak tepat kau imani seperti itu hari ini. Kenapa? Hari ini punya konteksnya masing-masing. Saya tidak bilang firman Tuhan itu harus berubah. Tapi membaca firman Tuhan harus melihat konteksnya. Firman Tuhan yang kita baca di Alkitab itu konteksnya ribuan tahun yang lalu. Maka kita harus mengerti konteksnya dulu. Sebelum kita memahami apakah ayat-ayat Alkitab yang kita baca itu bisa kita pakai untuk bisa menjelaskan situasi kondisi hari ini di 2023 ketika saya rekaman. Nangkep ya? Dan untuk bisa menyelaraskan tadi, itu pentingnya kepekaan. Keintiman dengan Tuhan. Sehingga Roh Kudus nanti menuntun kita, membukakan semua buat kita. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum sampai di sini, penting memiliki guru, memiliki bapak, memiliki kakak rohani, memiliki hamba Tuhan, pendeta, pengkhotbah yang memiliki hal-hal seperti tadi. Sehingga bisa menuntunmu, mereka bisa menuntunmu, bisa jadi pemimpinmu yang menuntunmu di jalannya Tuhan di akhir zaman yang berat ini. Penuh tantangan, penuh gelombang, penuh badai, penuh kegelapan. Tapi kita bisa berjalan terus dalam jalan yang benar. Kenapa? Karena kau punya pemimpin, orang yang kau dengar di bumi ini, yang memang bukan cuma cakap secara teologi, tapi juga memiliki kepekaan yang dalam dengan Tuhan. Semoga dipahami, hingga problematika yang terjadi antara Yeremia dan Pasyur saat sebelum Yehuda dibuang ke Babel tidak kita alami di kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join membership. Kedepan kita akan membuka level membership yang baru, yaitu berisi kelas pengajaran Alkitab secara teologi sistematis. Di bulan Maret-April, akan ada kelas eskatologi, dengan join level membership The Warriors Bible Club seharga 49.900 per bulan. Bapak Ibu sudah bisa mengikuti kelas ini full, juga konten-konten lainnya seperti Living in Wisdom, dan program lainnya. Jadi, yuk jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen video kita, dan juga join membership dengan cara klik tombol join di bawah sebelah tombol subscribe, kemudian pilih levelnya. Atau untuk Bapak Ibu yang ingin upgrade level membership, bisa dengan cara klik tombol si perks, dan pilih level yang di atasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita belajar hari ini bagaimana orang yang pandai teologi, orang yang berilmu agama tinggi, punya pemahaman teologi yang mumpuni, seperti seseorang yang dalam pembacaan kita Yeremia 20 adalah Pasyur, imam kepala. Itu akhirnya menjadi seseorang yang disebut sesat nantinya. Kenapa? Karena nggak mau merendahkan hati. Kenapa? Karena tidak mau mendalami sebelum bersikap. Dengan apa yang dipahaminya, Taurat yang dipahaminya, dia langsung menjudge Yeremia adalah nabi yang salah, nabi palsu, dan memenjarakannya. Padahal sebaliknya. Jadi nabi palsu itu bukan orang yang dengan sengaja menjadi penyesat. Nabi palsu itu bukan semata-mata terjadi karena disesatkan oleh iblis atau oleh Satan. Nabi palsu itu bisa jadi terjadi, atau dia jadi nabi palsu karena kesombongan. Sombongan terhadap sesuatu. Ilmu teologi yang dia dapatkan mungkin. Dia akhirnya jadi nabi palsu. Semoga jadi pembelajaran buat kita semua. Jadi jangan terlalu sombong dengan topik-topik Alkitab, doktrin-doktrin Alkitab yang kau pahami dengan sungguh. Tetap penting kita untuk rendah hati dan peka terhadap suara Tuhan. Semoga diberkati. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini. Kami belajar banyak dari Pasyur dan Yeremia di Yeremia pasal 20 ini. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Bapak Ibu jangan lupa ya. Minggu depan kita akan mulai sekolah Alkitab kita. Ya, saya sudah siapkan materinya. Dan di minggu ketiga Maret kita akan mulai kelasnya. Semoga memberkati saudara dan segera ikuti membership-nya supaya saudara tidak ketinggalan kelas dari pertemuan perdana eskatologi, doktrin soal akhir zaman. Tuhan semua memberkati semuanya.